dalam kompleks Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo, karena justru rumah sakit inilah yang menyediakan lahan untuk membangun gedung ini. Selain itu, di Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo juga telah tersedia berbagai sarana medik serta pakar-pakar talasemia. Dengan dibangunnya gedung pusat talasemia di sini, kita semua berharap para pakar akan dapat lebih besar lagi mengabdikan pengetahuannya kepada masyarakat. Lebih dari itu, rumah sakit ini juga telah berpengalaman dalam merawat anak-anak penderita talasemia di Indonesia. Gedung pusat talasemia ini dibangun oleh Yayasan Talasemia Indonesia, suatu organisasi masyarakat yang berjuang untuk menanggulangi penyakit talasemia, suatu penyakit yang merupakan kelainan genetik yang banyak ditemukan di daerah tropika termasuk Indonesia. Pembangunan gedung pusat talasemia Indonesia oleh organisasi masyarakat ini menunjukkan betapa besarnya keinginan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kita berbesar hati bahwa masyarakat kita telah mulai mampu mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa swadaya masyarakat untuk menanggulangi berbagai masalah yang dihadapi masyarakat makin besar. Hal itu mencerminkan keberhasilan pembangunan yang selama ini kita lakukan. Pembangunan kita adalah pembangunan manusia Indonesia yang utuh dan pembangunan masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Karena itu, upaya meningkatkan derajat kesehatan sangatlah penting. Manusia yang rendah tingkat kesehatannya sulit menjadi manusia yang utuh dan mandiri. Masyarakat yang rendah derajat kesehatannya sulit membangun dirinya. Itulah sebabnya derajat kesehatan masyarakat merupakan salah satu tolok ukur yang penting dari keberhasilan pembangunan. Kita bersyukur bahwa berkat kerja keras kita selama ini, tidak sedikit hasil yang kita capai di bidang kesehatan. Kita melihat bahwa pelayanan kesehatan kepada masyarakat telah menjangkau desa-desa terpencil. Keadaan gizi masyarakat terus bertambah baik. Berbagai penyakit menular telah berhasil dicegah melalui program imunisasi, terutama yang menyerang anak-anak. Masyarakat makin besar peranannya dalam pembangunan bidang kesehatan, khususnya yang menyangkut kesehatan ibu dan anak. Meskipun demikian, kita juga menyadari bahwa masih banyak yang harus kita lakukan. Bahkan perlu kita tingkatkan lagi. Tantangan yang kita hadapi di bidang kesehatan tidak bertambah ringan. Meningkatnya mobilitas penduduk dan berubahnya pola penyakit, misalnya, mengharuskan kita untuk memberikan perhatian yang lebih besar kepada bidang kesehatan. Jika di masa-masa yang lalu masyarakat banyak yang menderita penyakit infeksi, maka sekarang banyak pula di antara kita yang menderita penyakit
degeneratif, dan penyakit-penyakit bawaan yang makin sulit disembuhkan. Penyakit talasemia merupakan penyakit yang pengobatannya memerlukan dana yang besar. Menurut perkiraan Organisasi Kesehatan Sedunia, biaya penanganan optimal penderita talasemia berkisar antara $5.000 Amerika sampai $7.000 Amerika untuk setiap anak setiap tahun. Alasan lainnya, maka pengobatan penderita talasemia di Indonesia belum dapat dilakukan secara optimal. Jika hal ini kita diamkan, jelas akan mempengaruhi derajat kesehatan anak-anak kita dan kesejahteraan keluarga-keluarga yang anaknya menderita penyakit talasemia. Karena itu, saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk ikut mengetuk hati para dermawan dan sosiawan, khususnya yang hadir dalam acara peresmian gedung Pusat Talasemia Indonesia sekarang ini, untuk membantu Yayasan Talasemia Indonesia dalam menanggulangi penyakit genetik ini. Saya juga ingin menghimbau masyarakat untuk mencegah berkembangnya penyakit talasemia dalam masyarakat kita, antara lain dengan mencegah kelahiran pasien talasemia. Caranya antara lain adalah dengan menghindari perkawinan antara sesama pembawa sifat talasemia. Untuk itu, jelas diperlukan penerangan secara luas kepada masyarakat. Saya berharap dari gedung ini, masyarakat bisa mendapatkan informasi yang diperlukan mengenai penyakit ini. Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya ingin menyampaikan ucapan selamat dan penghargaan kepada Yayasan Talasemia Indonesia serta Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo yang telah berhasil mewujudkan gedung Pusat Talasemia Indonesia di lingkungan yang tepat. Saya juga ingin menyampaikan ucapan selamat ulang tahun yang ke-8 kepada Yayasan Talasemia dan ucapan selamat kepada Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo yang ke-75. Akhirnya dengan ini saya nyatakan Gedung Pusat Talasemia Indonesia secara resmi digunakan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.